Haji, Sekretaris 2 Pengarsa Bapak Haji, yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan calon jemaah haji Indonesia tahun 2026 yang mudah-mudahan disehatkan, dikuatkan dan dimabrurkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu calon jemaah haji, tadi alhamdulillah sama pengusaha Pak Haji telah dikenalkan. Alangkah baiknya apabila saya mengenalkan diri lagi ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Dik Ridwanullah atau sehari-hari suka dipanggil Dikdi. Saya lahir di Bandung, tepatnya di Ciamplas Cililin Pak, pada 24 Maret 79. Alhamdulillah setelah 46 tahun saya dikaruniai 1 istri, 3 anak. Alhamdulillah tinggal di Buah Batu Bandung. Adapun sehari-hari tadi sudah diungkapkan sama Pak Haji, saya bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Bekerja dari mulai 2002 sampai sekarang, dan alhamdulillah pada kesempatan ini, pada tahun ini, bukan tahun ini ya, periode yang ini saya ditugaskan di instalasi rawat jalan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak berkunjung ya, jangan sakit, berkunjung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, insya Allah kalau di rawat jalan ada saya. Mungkin itu Pak. Kalau pengalaman keorganisasian, alhamdulillah pada saat ini saya dipercaya dan dilantik sebagai Sekretaris 1 KBIHU Pusdai. Terus saya sebagai Sekretaris Umum di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jawa Barat, sudah 2 periode. Terus sebagai Kepala Bidang Pelayanan Forum Kesehatan Perawat Haji Indonesia di Jawa Barat. Dalam hal ini jadi petugas haji, alumni petugas haji, kita berkumpul di sana untuk memberikan bagaimana jadi petugas haji yang terseleksi untuk berangkat ke untuk membimbing atau untuk mendampingi jemaah-jemaah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu nanti di dalam bis mau berangkat itu kalau dikumandangkan serasa hati kita bergetar, dan mudah-mudahan ibu bapak sekalian menjadi haji mabrur dan mabrurah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita lanjut. Di sini kami ditugaskan mengambil tema dam haji atau umroh. Adapun dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa timmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum fama taysara minal hajj fala tahku ru'usakum hatta yablughan yablughal hadyu mahillah faman kana minkum marida aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyami aw sadaqatin aw nusuk fa idza umintum famattamatta'a bil umrah ilal hajji famastaysara minal hajj faman lam yajid fasyamu salasa ayyam fi hajji wa sab'ati idza rajatum tilka ashratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya,
sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Akan tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji atau tamattu, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi jika tidak mendapatkannya, dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali ke tanah air. Itulah 10 hari yang sempurna. Ketentuan ini berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha keras hukumannya. Itu mengenai dalil tentang dam. Adapun kita mengetahui bahwa macam-macam haji, kita mengenal bahwa macam-macam haji ada berapa? Macam-macam haji ada 3. Yang pertama adalah tamattu, terus ifrad, yang ketiga qiran. Ya, betul sekali. Bapak Haji udah menguasai, alhamdulillah Ibu Haji ya. Ifrad, apa yang disebut ifrad? Ya, melaksanakan ibadah haji saja tanpa umroh. Adapun umrohnya dilaksanakan setelah haji atau sendiri di bulan haji gitu ya. Nah, adapun ifrad itu tidak kena dam. Yang kena dam adalah qiran dan tamattu. Apa yang disebut qiran? Ya, pelaksanaan ibadah haji di mana ihram haji dan umroh dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau tamattu, iya, melaksanakan umroh terlebih dahulu ya pada bulan haji itu, lalu kemudian melaksanakan haji. Itu qiran dan tamattu terkena dam. Apa yang disebut dam, ibu-ibu dan bapak-bapak? Iya, betul. Dam secara bahasa adalah darah atau bahasa Inggrisnya blood ya. Sedangkan secara syar'i adalah mengalirkan darah atau menyembelih hewan ternak tertentu untuk memenuhi ketentuan manasik sebagai sanksi atas pelanggaran atau sebab yang harus dibayar. Gitu ya. Adapun dam haji tamattu itu ada dalilnya yang berbunyi faman tamatta bil umrah ilal haji famastaisara minal hadyu faman lam yajid fasyamu salasata ayyam fil hajjah wa sab'ata idza raja'tum. Nah, itu dalil tentang dam untuk haji tamattu. Ini ada dalilnya juga, dalil karena terhalang, terus dalil dam karena membunuh atau melumpuhkan binatang buruan dan memotong pohon di tanah haram ya. Terus dam karena hubungan suami istri yang sedang berihram ya, Nah, di sini akan diterangkan juga macam-macam dam. Ini macam-macam dam kita ambil dari bukunya Profesor Dr. Wahbah Az-Juhaili, yaitu di Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu. Yang pertama adalah nusuk. Nah, nusuk diwajibkan bagi jemaah haji yang menjalankan manasik dengan cara tamattu dan qiran. Nah, damnya apa? Dengan menyembelih seekor kambing atau saum 10 hari, di mana 3 hari di tanah suci saumnya dan 7 hari di tanah air. Jadi bukan dua-duanya. Jadi maksudnya kalau tidak menyembelih seekor kambing itu dengan saum 10 hari, yang 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Adapun isya'ah diwajibkan bagi jemaah haji yang tidak mengerjakan atau meninggalkan wajib haji. Di antaranya adalah yang pertama tidak ihram dari mikot, yang kedua tidak mabit di Muzdalifah dan Mina, yang ketiga tidak jumroh, yang keempat tidak tawaf wada,
Yang kelima, yang tidak menjalankan atau melanjutkan ke Mekah karena sakit atau terhalang peperangan. Itu isya'ah. Damnya apa? Yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Nah, adapun yang selanjutnya adalah kifarat atau kafarat ya. Denda bagi jemaah haji umroh yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan selama masa ihram. Yang pertama, melanggar larangan ihram. Melanggar larangan ihram diantaranya yang pertama, memakai pakaian yang dijahit untuk laki-laki. Yang kedua, memakai penutup kepala untuk laki-laki ya. Yang ketiga, menutup wajah untuk perempuan. Memakai kaos tangan untuk perempuan juga. Memakai wewenang pada badan dan pakaian. Memakai wewangian yang wangi-wangian. Terus memakai minyak rambut baik yang harum atau yang tidak. Mencukur rambut dan bulu pada badan. Yang kedelapan adalah memotong kuku atau mencabutnya. Apa damnya? Nah, damnya dengan membayar dam seekor kambing atau membayar fidyah dengan bersedekah kepada 6 fakir miskin, masing-masing setengah sok. Berapa setengah sok itu? Adalah 2 mud. Berapa 2 mud itu? Sekitar 1,5 kilogram makanan pokok jenis apapun. Atau satu lagi, menjalankan puasa 3 hari. Membunuh binatang buruan darat dalam surat Al-Maidah diterangkan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 95. Apa damnya? Adapun damnya adalah binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh, atau memberi makan kepada fakir miskin yang sebanding dengan harga binatang buruan, atau puasa sebanyak bilangan mud sebanding dengan nilai binatang. Bila jemaah haji atau umroh tidak mampu membayar sesuai penjelasan ayat di atas, maka ya puasa itu bila tidak bisa menjalankan binatang ternak dan memberi makan fakir miskin, maka dianjurkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya adalah melakukan jima. Jima atau berhubungan suami istri. Apabila dilakukan sebelum tahallul awal, maka akan membatalkan haji dan wajib membayar dam dan mengkodok hajinya di tahun berikutnya. Ini susah ya, tahun berikutnya kita kebagian kuota lagi atau tidak ya. Atau sedangkan apabila pelanggar ini dilakukan setelah tahallul awal, maka ibadah hajinya tidak batal, namun tetap harus membayar dam. Damnya seperti apa kalau melakukan jima atau berhubungan suami istri? Yang pertama, menyembelih 1 ekor unta. Ya Allah, awis. Jika tidak mampu, bisa diganti dengan seekor sapi. Waduh, akwis. Jika masih belum mampu juga, bisa diganti dengan 7 ekor kambing. Ya Allah, awis. Jika masih tidak mampu menyembelih hewan, bisa diganti dengan memberi makan fakir miskin di Mekah senilai seekor unta. Ya Allah. Dan jika masih belum mampu juga, sebagai alternatif terakhir bisa diganti dengan berpuasa yang sepadan dengan ketentuan 1 hari sama dengan 1 mud. Nah ini panduan harganya. Jika misalkan dam dengan unta itu yaitu sekitar 7.000 ya, 7.000 sampai 10.000 real harga unta. Itu harganya fluktuatif juga Bu, yaitu sekitar 30 sampai 45 juta yang
Tadi kan yang larangan berjima itu ya, yang melakukan jima dengan hubungan suami istri. Kalau misalkan kambing, kalau kambing sekitar 500 sampai 700 real, itu sekitar 2.100.000 ya, sampai 3 jutaan gitu ya. Iya. Adapun kalau misalkan satu mud dan memberi makan fakir miskin, satu mud itu sekitar 3/4 kilo. 3/4 kilo kalau misalkan 11.250 lah kira-kira ya, itu asumsi harga beras 15.000. Nah begitu Bu ya. Sekarang kita menginjak ke hadyu. Hewan ternak yang disembelih pada hari nahar atau hari raya bagi yang menjalankan haji tamattu atau kiron, atau karena meninggalkan wajib nusuk atau melakukan salah satu larangan nusuk haji atau umroh. Hadyu sama dengan dam sama dengan hadyu gitu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman tamatta'a bil umrah ilal haji famastaysara minal hadyi faman lam yajid fasyamu salasata ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Itu dalilnya. Adapun penyembelihan hadyu ini imam-imam ada perbedaan pendapat. Mari kita sepakati bersama, atau mari ibu mau ikut kemana boleh. Kalau menurut madhab Syafi'i, hadyu atau dam itu boleh menyembelih setelah ihram haji dilakukan. Demikian pula setelah tahallul dari umroh dan sebelum ihram dari haji, karena dia merupakan dam yang terkait dengan ihram dan dapat diganti dengan puasa, maka boleh dilakukan sebelum hari nahar atau Idul Adha. Adapun menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, waktu mengeluarkannya adalah pada hari nahar, yaitu hari raya kurban ya, karena sebelum hari nahar tidak dibolehkan untuk menyembelih kurban, maka tidak boleh menyembelih hadyu tamattu, seperti tidak bolehnya tahallul sebelum umroh. Itu menurut Imam Malik dan Abu Hanifah. Adapun menurut Syekh Ibnu Utsaimin, yang pertama, dam haji tamattu disembelih pada waktu yang dibolehkannya menyembelih hewan kurban, yaitu pada hari nahar dan hari tasyrik. Yang kedua, menurut Syekh Ibnu Utsaimin, boleh mendahulukan penyembelihan setelah ihram dari umroh. Itu mungkin waktu penyembelihan nanti bisa dikomunikasikan dengan pembimbing yang berangkat ke sana ya Ibu ya. Nah, sampailah perbedaan. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti bertanya, apa ya perbedaan dam atau hadyu dan kurban atau udhiyah itu. Nah, dam atau hadyu itu perbedaan dengan kurban atau udhiyah. Yang pertama, dam itu hewan ternak yang disembelih karena melakukan haji tamattu dan kiron, yaitu meninggalkan wajib haji atau melanggar larangan ihram. Tempat penyembelihan dan distribusinya dilakukan di tanah haram. Adapun pelakunya adalah orang yang sedang haji atau umroh. Hukum pelaksanaannya wajib bagi yang melanggar, itu dam. Adapun kurban atau udhiyah, segala bentuk pendekatan diri kepada Allah, baik berupa penyembelihan atau yang lainnya. Nah, adapun tempatnya, tempat pelaksanaannya bisa di mana saja. Di tanah haram bisa, di Indonesia bisa, yaitu mulai dari 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pelakunya siapa aja? Pelakunya bisa siapa saja, baik jamaah haji yang sedang berhaji ataupun bukan.
Hukum pelaksanaannya adalah sunat muakkad kalau kurban atau udhiyah. Itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu calon jemaah haji 2026, mudah-mudahan yang disampaikan saya, ibu dan bapak merasa tidak puas dan menggali terus apa-apa mengenai manasik haji, khususnya tentang dam atau hadyu dan kurban atau udhiyah. Mungkin ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa haji?